Jeritan itu merobek keheningan malam laksana pisau tajam, melengking dan penuh keputusasaan, berasal dari seorang bocah laki-laki yang berlari menyusuri jalanan Jakarta yang basah kuyup. Sepatu kets bermereknya memercikkan air kotor di setiap langkah, sementara tangan munggilnya gemetar berlumuran warna merah. Darah yang bukan miliknya, melainkan darah pria yang paling ia cintai di dunia. Banyu Wirayuda, yang baru berusia 7 tahun tak tahu lagi kemana harus pergi. Karena ini bukanlah kompleks perumahan Menteng yang aman dengan satpam dan kamera di setiap sudut. Ini adalah tempat di mana lampu jalan berkedip remang-remang. Di atas gang-gang sempit, tempat ayahnya, Bapak Budi Wirayuda, CEO muda yang membangun kerajaan teknologi sebelum usia 35 tahun, kini tergeletak tak bergerak di dinding bata 3 blok di belakangnya, dengan luka tusuk yang dalam di sisi kiri tubuhnya. Luka itu akibat pisau yang masuk dengan cepat dan keluar dengan lambat, meninggalkan jejak merah tua yang seolah tak berujung. Sopir mereka mencoba mengambil jalan pintas melewati Jakarta Timur. Berpikir akan menghemat 15 menit, tetapi malah bertemu 3 pria berjas gelap yang tidak menginginkan dompet mahal atau jam tangan Swiss miliknya. Mereka menginginkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Mereka menginginkan keheningan abadi. Anda akan mendengarkan sebuah kisah yang indah dan mengharukan. Silakan subscribe ke channel ini dan beritahu kami dari mana Anda berasal di kolom komentar. Tolong, siapapun, tolong, ayah saya sekarat. Kata-kata itu keluar terputus-putus dari tenggorokan Banyu saat ia berlari melewati orang-orang yang membuang muka, yang menarik anak-anak mereka masuk ke dalam rumah, yang pura-pura tidak mendengar. Karena di sudut kota yang terlupakan ini, setiap orang hanya peduli pada kelangsungan hidupnya sendiri, dan tangisan seorang anak hanyalah satu lagi suara dalam simfoni keputusasaan perkotaan. Tapi kemudian, Banyu melihatnya, sesosok tubuh kecil yang meringkuk di dekat tong sampah berkarat. Terbungkus selimut yang dulunya mungkin berwarna merah muda, tetapi sekarang hanyalah gumpalan kain robek dan kotor. Ketika anak itu mengangkat kepala, Banyu melihat rambutnya yang kusam dan gimbal menutupi wajah yang terlalu kurus untuk seorang anak. Dengan mata coklat jernih, yang seolah telah menyaksikan hal-hal yang seharusnya tidak dilihat oleh anak manapun. Ada kedalaman yang menakutkan di matanya, seolah-olah gadis kecil itu telah menjalani banyak kehidupan dalam usianya yang masih sangat muda. "Tolong!" Suara Banyu keluar dalam bisikan serak saat ia berlutut di depannya. Tak peduli lututnya tenggelam dalam genangan air berlumpur. "Aku butuh bantuan. Ada seorang pria di belakang sana. Dia tidak bergerak, dan ada begitu banyak darah. Aku tidak tahu harus berbuat apa." Kebanyakan anak akan berteriak, lari, atau membeku ketakutan, tetapi gadis itu hanya menatap tangan Banyu yang gemetar dan berlumuran darah, lalu ke matanya yang dipenuhi kepanikan murni. Sesuatu dalam dirinya berubah, seolah sebuah saklar baru saja dinyalakan. Ia berdiri dengan ketenangan yang melampaui usia dan situasinya. "Bawa aku padanya." Hanya itu kata-kata yang keluar dari mulutnya. Suaranya serak karena jarang berbicara. Karena ia telah belajar bahwa diam terkadang adalah cara terbaik untuk bertahan hidup. Banyu tidak bertanya, tidak mempertanyakan siapa gadis itu, atau mengapa seorang anak hidup sendirian di jalanan. Ia hanya meraih tangan gadis itu yang dingin dan kurus, lalu menariknya kembali menyusuri jalanan yang basah. Paru-parunya terasa terbakar, jantungnya berdebar begitu kencang, hingga ia bisa mendengarnya di telinga seperti jenderang perang yang mengumumkan pertempuran yang tak ia tahu bisa ia menangkan. Ketika mereka tiba di gang gelap tempat Bapak Budi tergeletak, gadis itu tidak ragu sedetik pun. Ia berlutut di sampingnya dengan gerakan yang seolah telah dilatih ratusan kali. Tangan mungilnya bergerak dengan mantap di atas tubuh tak berdaya sang CEO saat ia menekan 2 jari ke leher pria itu, mencari denyut nadi. Banyu mengawasinya, terpesona. Saat anak jalanan itu melakukan hal-hal yang bahkan tidak ia ketahui ada, seperti memeriksa napas dan mengamati luka dengan tatapan klinis yang tidak sesuai dengan perawakannya. "Lepaskan jaketmu," perintah itu datang dengan tegas. Banyu menurut tanpa berpikir, melepaskan jaket mahal yang diberikan neneknya pada ulang tahun terakhirnya. Gadis itu mengambil kain itu, melipatnya dengan kuat untuk membuat kompres darurat, lalu menekannya pada luka Bapak Budi
dengan kekuatan yang mengejutkan untuk anak sekecil itu. Kemudian ia merobek sweternya yang compang-camping menjadi strip panjang, yang ia gunakan untuk mengikat torso pria yang terluka itu, memberikan tekanan pada titik pendarahan. Setiap gerakannya tepat dan terukur, seolah-olah ia pernah melakukannya berkali-kali sebelumnya. "Bagaimana kau tahu cara melakukan ini?" bisik Banyu campuran kekaguman dan ketakutan. Gadis itu tidak langsung menjawab. Ia sibuk memeriksa jalan napas Bapak Budi, memiringkan kepalanya sedikit ke belakang, dan meletakkan selimut kotornya di atas kaki pria itu untuk menjaga suhu tubuhnya. Hanya setelah menyelesaikan semua langkah itu, ia akhirnya menatap Banyu dengan matanya yang terlalu tua itu, dan berkata dengan suara yang nyaris tak terdengar, "Ayahku mengajariku sebelum..." Ia berhenti di tengah kalimat, seolah kata-kata berikutnya adalah pecahan kaca di tenggorokannya, seolah menyelesaikan pikiran itu akan membuka luka yang masih berdarah di dalam dirinya. Sirene akhirnya memecah keheningan malam, lampu merah dan biru mengecat dinding-dinding gang. Para medis berlari membawa kotak peralatan mereka. Suara profesional mereka memenuhi udara dengan istilah medis yang tidak sepenuhnya dipahami Banyu. Tapi ia mengerti tatapan terkejut di wajah para medis utama ketika pria itu melihat perban darurat itu. Cara luka itu telah distabilkan. Ia menoleh ke gadis itu dengan rasa hormat yang tulus di matanya. "Kau yang melakukan ini, nak?" tanya para medis itu. Gadis itu hanya mengangguk. Matanya sudah mencari jalan keluar, sudah merencanakan pelariannya. Karena tinggal berarti pertanyaan. Pertanyaan berarti pihak berwenang, dan pihak berwenang berarti sistem yang gagal melindunginya saat ia sangat membutuhkannya. "Berapa usiamu?" desak pria itu. Suaranya setipis benang saat ia menjawab, 7. Para medis itu menggelengkan kepala tak percaya saat rekan-rekannya mengangkat Bapak Budi ke atas tandu, menstabilkan tanda-tanda vitalnya, dan mempersiapkannya untuk perjalanan darurat. "Kau menyelamatkan nyawanya, nak. Kau memberinya waktu yang ia butuhkan." Kata-kata para medis itu menggantung di udara lembab, tetapi ketika Banyu berbalik untuk berterima kasih kepada penyelamatnya, untuk menanyakan namanya, untuk menawarkan bantuan, gadis itu telah menghilang bagai asap ditiup angin malam, hanya menyisakan secarik kain merah muda di tanah basah, sebagai bukti bahwa ia benar-benar ada, bahwa ia bukan hanya halusinasi yang lahir dari keputusasaan. Banyu meneriakkan namanya, meskipun ia tidak tahu siapa namanya, ke dalam kegelapan yang menelannya, tetapi hanya keheningan yang menjawab. Ambulans melaju kencang di jalanan Jakarta, sirenenya membelah dini hari. Di dalamnya Banyu memegang tangan dingin ayahnya, sementara para medis bekerja dengan efisien, memasang infus, memantau tekanan darah, melakukan semua yang mereka bisa untuk menjaga jantung itu tetap berdetak sampai mereka tiba di Rumah Sakit Harapan Bangsa. Untuk sesaat mata Bapak Budi terbuka, tatapannya kabur karena kehilangan darah dan syok. Ia berbisik melalui masker oksigen, "Kau lihat, malaikat itu, nak." Banyu tidak tahu harus menjawab apa, karena gadis itu tidak tampak seperti malaikat. Ia hanya tampak seperti seorang gadis kecil yang ketakutan dan sendirian, yang mengetahui hal-hal yang seharusnya tidak diketahui oleh anak manapun. 3 hari terasa seperti 3 tahun saat Bapak Budi tetap tak sadarkan diri di kamar pribadi rumah sakit. Selang dan kabel menghubungkan tubuhnya ke mesin-mesin yang berbunyi bip dan mendengung, memantau setiap detak jantung, setiap napas, setiap tanda bahwa kehidupan masih berdenyut di dalam dirinya. Banyu tidak pernah meninggalkan sisi tempat tidurnya, kecuali untuk mandi kilat atau makan sesuatu yang terasa hambar, karena pikirannya terpaku pada malam hujan itu, di gang gelap itu, pada gadis misterius yang muncul saat mereka sangat membutuhkannya dan kemudian menghilang tanpa jejak. Polisi datang untuk bertanya, petugas berseragam yang mencatat segalanya di buku catatan mereka. Tetapi tampak skeptis ketika Banyu menggambarkan gadis itu, seolah-olah ia telah menciptakan seorang pahlawan untuk memahami trauma yang dialaminya, seolah-olah anak jalanan dengan pengetahuan medis adalah karakter fantasi, bukan kenyataan pahit kota. Tetapi Banyu bersikeras, dia nyata. Dia menyelamatkan ayahku. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan. Para petugas saling bertukar pandang. Tatapan yang jelas mengatakan bahwa mereka pikir bocah itu sedang syok, menciptakan narasi untuk mengatasi rasa takutnya.
Ketika Bapak Budi akhirnya sadar pada pagi hari keempat, kata pertamanya adalah sebuah nama yang tidak ia ketahui. Mentari, bisiknya, lalu suaranya menjadi lebih kuat. Gadis itu, kalian menemukan gadis yang menyelamatkanku? Banyu merasakan air mata hangat mengalir di pipinya saat ia memegang tangan ayahnya. Dia menghilang, ayah. Aku sudah mencarinya di mana-mana, tapi dia lenyap seolah-olah tidak pernah ada. Sesuatu dalam ekspresi Bapak Budi berubah saat itu. Tekad baja muncul dari balik rasa sakit dan kelelahannya. Kita akan menemukannya, kata Bapak Budi dengan ketegasan yang tak terbantahkan. Tidak peduli berapa lama, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang harus aku gunakan, kita akan menemukan gadis itu. Dan ketika kita menemukannya, aku akan memastikan dia tidak akan pernah lagi tidur di jalanan, tidak akan pernah lagi sendirian, tidak akan pernah lagi merasa takut. Banyu mengangguk karena ia merasakan hal yang sama. Ikatan tak dapat dijelaskan yang terbentuk ketika seseorang menyelamatkanmu atau ketika kau menyaksikan tindakan keberanian yang begitu murni hingga mengubah sesuatu yang mendasar di dalam dirimu. Tetapi apa yang belum diketahui oleh Bapak Budi dan Banyu adalah bahwa orang-orang yang menyerang sang CEO malam itu bukanlah perampok biasa yang mencari uang mudah. Mereka adalah eksekutor profesional yang menjalankan perintah dari seseorang yang sangat berkuasa. Seseorang yang ingin Bapak Budi Wirayuda disingkirkan karena alasan yang melampaui bisnis atau persaingan. Dan gadis misterius yang menyelamatkan hidupnya, anak jalanan dengan mata kuno dan tangan-tangan terampil itu, dia bukan hanya saksi acak yang kebetulan tahu pertolongan pertama. Dia adalah Mentari, putri dari Bapak Surya, seorang paramedis yang 6 bulan sebelumnya telah menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia lihat. Dan orang-orang yang sama yang telah merenggut orang tuanya kini ingin memastikan bahwa ia tidak akan pernah berbicara tentang apa yang ia ketahui, tidak akan pernah menceritakan apa yang ia lihat, tidak akan pernah menghubungkan titik-titik yang akan mengungkap konspirasi yang mencapai puncak piramida kekuasaan di Jakarta. Pada saat itu juga, Mentari sedang berjongkok di tangga darurat di luar kamar Bapak Budi, mengamati melalui jendela saat pria yang diselamatkannya akhirnya sadar. Ia melihat kegembiraan di wajah putranya dan merasakan sesuatu yang sesak di dadanya. Sebuah emosi yang telah ia kubur 6 bulan lalu ketika ia bersembunyi di lemari, mendengarkan saat-saat terakhir ibunya direnggut darinya. Emosi itu bernama harapan, dan itu berbahaya karena harapan membuat orang lengah, membuat orang percaya mereka bisa memiliki masa depan. Dan setiap kali Mentari membiarkan dirinya berharap, setiap kali ia berpikir mungkin bisa mempercayai seseorang, ia teringat malam di mana ia kehilangan segalanya. Dan rasa takut kembali membekukan darahnya. Jadi ia menuruni tangga darurat dengan gerakan sunyi yang telah ia sempurnakan selama berbulan-bulan hidup dalam bayang-bayang, menyatu dengan lanskap perkotaan menjadi tak terlihat karena ia tidak bisa membiarkan pria itu dan putranya menemukannya. Belum, tidak sampai ia yakin mereka tidak terhubung dengan orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya. 6 bulan sebelumnya, Mentari adalah pribadi yang sama sekali berbeda. Seorang gadis kecil yang tinggal di sebuah apartemen sederhana, namun penuh cinta di daerah Cipinang bersama ayahnya, Bapak Surya, dan ibunya, Ibu Laras. Setiap malam setelah makan malam, ayahnya yang seorang paramedis akan mengajarinya hal-hal yang menurutnya harus diketahui setiap manusia. Cara memeriksa tanda-tanda vital, cara menghentikan pendarahan, cara mengenali kapan seseorang membutuhkan bantuan darurat. Dengan rasa ingin tahu khas anak-anak, ia bertanya, "Kenapa aku harus tahu semua ini, ayah?" Dan ayahnya selalu menjawab dengan senyum lembut, "Karena pengetahuan adalah kekuatan, putriku. Karena jika kau tahu cara menolong orang, kau tidak akan pernah merasa tidak berdaya di hadapan dunia." Tetapi ayahnya salah tentang bagian terakhir itu, karena 3 minggu setelah ulang tahunnya yang ke-7, Mentari merasa lebih tidak berdaya daripada yang pernah ia bayangkan. Ayahnya menyaksikan sesuatu selama panggilan darurat yang seharusnya tidak pernah ia lihat. Pertemuan antara pria-pria berjas mahal dan bandar narkoba. Di jalan sepi di mana negosiasi menjadi kacau dan tembakan dilepaskan, meninggalkan seorang pemuda berdarah di aspal. Bapak Surya sebagai pria terhormat menyelamatkan nyawa pemuda itu, tetapi ia juga melihat wajah-wajah mereka, mengenali plat nomor mobil-mobil dinas,
dan mengerti bahwa ini lebih besar dari kejahatan biasa. Ini adalah korupsi yang terjalin dalam struktur kekuasaan. Ia memberitahu istrinya bahwa ia akan bersaksi di Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, karena ia harus melakukan hal yang benar. Ibu Laras memegang tangannya dan menangis, tetapi setuju, karena ia mengenal pria yang dinikahinya, seorang pria yang tidak bisa tinggal diam di hadapan ketidakadilan, bahkan ketika diam berarti keselamatan. 3 hari sebelum Bapak Surya dijadwalkan bertemu dengan jaksa, para pria itu menyerbu apartemen mereka di malam hari ketika Mentari sedang bermain petak umpet dengan ibunya. Ia bersembunyi begitu baik di dalam lemari kamar tidur. Ibunya menemukannya sebelum pintu depan didobrak. Dan suara-suara. Pria memenuhi ruangan dengan perintah yang dingin. Dan acuh tak acuh. Mentari membeku di dalam lemari gelap itu, menghirup aroma kayu dan kapur barus, sementara ia mendengar jeritan ibunya, kata-kata kasar ayahnya yang mencoba melindungi keluarganya, dan suara-suara yang datang setelahnya, yang tidak dapat ia proses sepenuhnya, karena pikiran 7 tahunnya tidak memiliki referensi untuk kekerasan semacam itu. Kemudian datanglah keheningan yang berat seperti timah, jenis keheningan yang memberitahumu bahwa sesuatu yang mendasar di alam semesta telah berubah, bahwa tidak ada yang akan pernah sama lagi. Ia tinggal di lemari itu selama 8 jam penuh, hampir tidak berani bernapas, mendengarkan para pria itu menggeledah setiap sudut apartemen mencari sesuatu atau seseorang. Sepatu bot berat mereka lewat begitu dekat dengan lemari hingga ia bisa merasakan getarannya di lantai. Salah satu dari mereka berkata, "Surya punya anak perempuan. Bos ingin semua beres." Yang lain menjawab, "Kami tidak menemukan apa-apa. Mungkin dia di rumah temannya. Kita kembali besok." Ketika akhirnya ia mendengar pintu tertutup dan langkah kaki menjauh, Mentari menunggu 1 jam lagi sebelum berani keluar. Dan ketika ia membuka pintu lemari dan melangkah ke ruang tamu, ia menemukan polisi di mana-mana. Garis polisi kuning memisahkan ruangan. Kilatan kamera memotret setiap detail, dan 2 sosok ditutupi kain putih yang ia tahu adalah orang tuanya. Meskipun tidak ada yang mengatakannya secara eksplisit, meskipun semua orang mencoba menjauhkannya dari pemandangan itu, meskipun seorang petugas dinas sosial dengan suara lembut mencoba membawanya ke tempat penampungan sementara, berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi Mentari tahu tidak ada yang akan baik-baik saja lagi. Ia telah mendengar para pria itu berbicara tentang membereskan semua urusan, dan ia mengerti bahwa jika mereka tahu ia masih hidup, mereka akan kembali untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi ketika petugas dinas sosial itu lengah sejenak berbicara dengan seorang polisi, Mentari melakukan apa yang telah diajarkan ayahnya dalam begitu banyak pelajaran praktis tentang bertahan hidup di kota. Ia menjadi kecil, ia menjadi tak terlihat, ia menyelinap melewati kerumunan orang dan menghilang ke jalanan Jakarta, di mana ia memulai kehidupan yang seharusnya tidak pernah dijalani oleh seorang anak pun. Hari-hari pertama adalah yang terburuk. Tidur di dalam kotak kardus di belakang toko-toko yang tutup, makan sisa makanan yang ia temukan di tempat sampah, gemetar karena dingin dan takut. Tetapi Mentari memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak anak jalanan. Pelatihan yang diberikan ayahnya tanpa sadar telah mempersiapkannya untuk bertahan dari hal yang tak terbayangkan. Ia tahu cara menemukan air bersih, cara mengenali makanan basi, cara merawat luka kecil, dan yang terpenting, ia tahu cara mengamati, cara mengidentifikasi bahaya sebelum terlalu dekat. Begitulah cara ia bertahan selama 6 bulan yang panjang, mempelajari ritme jalanan, tempat-tempat aman dan berbahaya, orang-orang yang bisa membantu, dan yang pasti akan menyakiti. Ia mengembangkan naluri yang hampir supranatural untuk mendeteksi kapan pria-pria berjas itu berkeliaran di area itu mencarinya. Karena mereka tidak pernah benar-benar menyerah, tidak pernah berhenti mencari gadis kecil yang suatu hari nanti bisa menghubungkan titik-titik dan mengungkap semua yang telah mereka lakukan. Selama bulan-bulan itu, Mentari juga melakukan sesuatu yang tidak akan diharapkan orang dewasa dari anak seusianya. Ia mulai mengumpulkan bukti, menggunakan kamera sekali pakai yang dicuri untuk memotret pria-pria yang sama, yang membunuh orang tuanya ketika ia melihat mereka di jalan, menghafal plat nomor mobil, wajah, pola pergerakan.
Ia menyelinap ke tempat-tempat yang seharusnya tidak bisa diakses oleh seorang anak, menggunakan perawakannya yang kecil sebagai keuntungan, merayap melalui jendela, belajar membuat kunci darurat dari seorang tunawisma veteran yang kasihan padanya, dan mengajarinya beberapa trik bertahan hidup. Ia sedang membangun sebuah kasus, sepotong demi sepotong, foto demi foto, karena ayahnya telah meninggal saat mencoba melakukan hal yang benar, dan ia tidak akan membiarkan pengorbanan itu sia-sia. Ia tidak akan membiarkan orang-orang itu terus menghancurkan hidup tanpa hukuman. Dan selama ini, ia membawa sebuah flash disk murah yang tergantung di kalung di lehernya, tempat ia menyimpan salinan digital dari semua yang ia temukan. Semua bukti yang suatu hari nanti mungkin bisa membawa keadilan bagi keluarganya. Misi obsesif inilah yang membawanya ke gang itu pada malam hujan itu, karena ia sedang mengikuti salah satu pria yang ia kenali sebagai bagian dari kelompok yang menyerbu apartemennya. Ketika ia melihat serangan terhadap Bapak Budi Wirayuda, ketika ia menyadari bahwa mereka adalah eksekutor yang sama, metode yang sama, kekejaman yang diperhitungkan yang sama, sesuatu dalam dirinya berbunyi. Ia mengerti bahwa ia tidak bisa hanya menonton, tidak bisa membiarkan keluarga lain dihancurkan seperti keluarganya. Itulah sebabnya ia menanggapi jeritan putus asa Banyu. Itulah sebabnya ia menggunakan semua yang diajarkan ayahnya untuk menyelamatkan nyawa orang asing. Karena di lubuk hatinya, ia masih gadis kecil yang percaya bahwa melakukan hal yang benar itu penting. Bahkan ketika seluruh dunia seolah mengatakan sebaliknya. Dan sekarang, berjongkok di tangga darurat itu mengamati Bapak Budi sadar di rumah sakit. Mentari membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia akan mempercayai mereka, mengambil risiko untuk mendekat karena mungkin, hanya mungkin, ia tidak perlu melakukan ini sendirian. Mungkin ada orang-orang yang cukup baik untuk membantunya menyelesaikan apa yang telah dimulai ayahnya. Tetapi sebelum ia bisa bertindak atas keputusan itu, ia harus benar-benar yakin bahwa Bapak Budi Wirayuda tidak terhubung dengan orang-orang yang menghancurkan hidupnya. Ia perlu menyelidiki, mengamati, mengumpulkan informasi. Begitulah cara Mentari menghabiskan beberapa minggu berikutnya, diam-diam mengikuti keluarga Wirayuda, mempelajari pola mereka, rutinitas mereka, mencari tanda apapun bahwa mereka mungkin berbahaya. Dan semakin ia mengamati, semakin ia melihat hal-hal yang mengingatkannya pada keluarganya sendiri. Cara Bapak Budi menatap Banyu dengan cinta tanpa syarat, cara Banyu berbicara dengan gembira tentang hari-harinya di sekolah. Bahkan ketika ia khawatir tentang pemulihan ayahnya, cara mereka saling mendukung melewati rasa sakit dan ketakutan. Selama salah satu sesi pengamatan, itulah Mentari melihat sesuatu yang mengubah segalanya. Ia melihat seorang pria berjas gelap, seorang pria yang ia kenali berada di gang malam itu, berdiri di luar rumah sakit, merokok dan berbicara di telepon. Naluri Mentari berteriak bahaya. Pria itu tidak ada di sana secara kebetulan. Ia sedang mengawasi, menunggu, merencanakan sesuatu. Ketika ia cukup dekat untuk mendengar potongan percakapan, darahnya membeku. Targetnya masih hidup, kata pria itu dengan suara rendah tapi jelas. Ya, bocah itu mengunjunginya setiap hari. Wirayuda terus bertanya tentang gadis jalanan itu, mencoba menemukannya. Ada jeda, jelas seseorang berbicara di seberang sana. Tidak, kami belum menemukan anak itu, si Mentari. Tapi jika dia muncul di dekat Wirayuda lagi, protokolnya sama seperti keluarga sebelumnya. Tidak ada yang selamat, tidak ada saksi. Mentari mundur perlahan, setiap sel di tubuhnya bergetar karena adrenalin dan ketakutan. Sekarang ia mengerti sepenuhnya. Bapak Budi Wirayuda bukanlah musuh, ia adalah korban lain. Target lain dari orang-orang yang sama yang membunuh orang tuanya. Dan orang-orang itu tahu ia telah membantu Bapak Budi, tahu ia adalah saksi, tahu bahwa jika ia dan Bapak Budi terhubung, mereka bisa mengumpulkan cukup informasi untuk mengungkap seluruh operasi. Ia harus memperingatkan mereka, harus melindungi mereka. Tapi bagaimana melakukannya tanpa mengekspos dirinya sepenuhnya, tanpa menempatkan semua orang dalam bahaya yang lebih besar? Saat ia bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mustahil ini, Mentari membuat keputusan paling berani dalam hidupnya yang singkat. Ia diasuhkan berhenti bersembunyi. Ia rasa dia bersedia melakukan ini sendirian. Ia akan percaya bahwa ada orang-orang di dunia yang masih berjuang untuk apa yang benar, bahkan ketika kebenaran itu berbahaya.
bahkan ketika kebenaran itu bisa merenggut segalanya. Keputusan untuk percaya tidak datang dengan mudah bagi Mentari. Setiap serat dalam dirinya berteriak untuk terus berlari, untuk tetap berada dalam bayang-bayang tempat ia bertahan selama 6 bulan yang keras. Tetapi sesuatu yang mendasar berubah ketika ia mendengar pria itu berbicara tentang protokol yang sama. Ketika ia menyadari bahwa Bapak Budi dan Banyu sedang berjalan menuju takdir yang sama yang menimpa orang tuanya kecuali seseorang melakukan sesuatu, kecuali ia menggunakan pengetahuan yang telah ia kumpulkan dengan sangat teliti. Malam itu, ia menyelinap ke ruang keamanan rumah sakit menggunakan keterampilan yang telah ia asah di jalanan, masuk melalui pintu pemeliharaan yang tidak pernah diperiksa dengan benar, dan menemukan sistem kamera yang merekam setiap koridor, setiap pintu masuk, setiap gerakan. Ia membutuhkan bukti nyata, rekaman video yang menunjukkan orang-orang yang menyerang Bapak Budi, yang menghubungkan serangan itu dengan penjahat yang sama yang membunuh keluarganya. Ia bekerja dengan cepat, dengan tangan yang secara mengejutkan terampil untuk seorang anak, menavigasi menu digital, menemukan rekaman malam penyerangan, dan menyalin semuanya ke flash disknya. Tapi ia begitu fokus pada tugasnya, sehingga tidak mendengar langkah kaki di koridor, sampai hampir terlambat, sampai gagang pintu mulai berputar, dan ia hanya punya beberapa detik untuk bersembunyi. Mentari melemparkan dirinya ke bawah meja kontrol, menarik diri ke ruang sempit, di antara lemari arsip dan dinding, membuat tubuhnya kecil, mengendalikan napasnya. Ia mengenali sepatu mahal pria yang masuk, pria yang sama dengan rokoknya, pria yang sama yang kata-katanya di telepon mengungkapkan niat mematikan mereka. Pria itu berbicara lagi di ponselnya. Seseorang telah berada di sini. Seseorang mengakses rekaman malam penyerangan Wirayuda. Dari seberang sana, Mentari membayangkan perintah sedang diberikan, karena pria itu menghubungkan sesuatu ke komputer dan mulai menghapus file, menghancurkan bukti, menutupi jejak. Jantung Mentari berdebar begitu kencang hingga ia yakin pria itu bisa mendengarnya setiap detak seperti genderang yang mengumumkan posisinya. Tapi ia memaksa dirinya untuk tetap diam tak bergerak, benar-benar sunyi. Ia mendengar pria itu berkata, "Selesai, tidak ada catatan tentang apa yang terjadi malam itu. Sekarang tentang gadis itu. Jika dia mengumpulkan bukti, itu berarti dia masih di sekitar sini, mungkin mengawasi Wirayuda. Kita siapkan pengawasan." Begitu dia muncul protokol standar. Setelah pria itu pergi, Mentari menunggu 5 menit penuh yang terasa seperti 5 jam sebelum berani bergerak. Ketika ia akhirnya merangkak keluar dari tempat persembunyiannya, ia memeriksa flash disknya dengan tangan gemetar dan menemukan bahwa rekamannya masih ada. Pria itu telah menghapus hard drive, tetapi tidak terpikir untuk memeriksa perangkat eksternal. Tidak membayangkan bahwa seorang anak berusia 7 tahun akan cukup pintar untuk membuat salinan sebelum ia tiba. Mentari merasakan kemenangan kecil saat itu. Meskipun ia tahu perang masih jauh dari selesai, ia tahu ia tidak bisa menunda lagi. Ia harus berbicara dengan Bapak Budi, harus memperingatkannya tentang bahaya itu. Tapi bagaimana melakukannya dengan aman? Bagaimana mendekat tanpa menempatkan semua orang dalam bidikan langsung orang-orang itu? Saat ia merencanakan langkah berikutnya, ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Suara-suara di koridor, beberapa suara, pria-pria berkomunikasi melalui radio. Ia mengerti bahwa mereka telah menemukan penyusupan lebih cepat dari yang ia perkirakan, bahwa mereka sedang menyisir rumah sakit mencarinya saat itu juga. Mentari berlari, kakinya yang telanjang sunyi di atas lantai linoleum yang dingin. Ia berbelok di sebuah koridor dan melihat lebih banyak pria datang dari arah yang berlawanan. Ia terkepung, tidak ada jalan keluar yang jelas. Saat itulah ia teringat kata-kata ayahnya. Terkadang hal yang paling berani bukanlah berjuang sendirian, putriku. Terkadang itu adalah tahu kapan harus meminta bantuan. Dan Mentari membuat pilihan yang bertentangan dengan semua naluri bertahan hidupnya. Ia tidak lari menjauh dari Bapak Budi Wirayuda, tetapi berlari ke arahnya. Ia melesat menyusuri koridor menuju kamar Bapak Budi, dengan para pria berteriak di belakangnya. Semakin dekat, hampir menangkapnya. Ia menerobos masuk ke pintu kamar tepat saat jari-jari mereka menyentuh bagian belakang kemejanya yang kotor. "Tolong," kata itu keluar dalam jeritan putus asa
saat Mentari melemparkan dirinya ke belakang tempat tidur rumah sakit. Mereka akan membunuhku seperti mereka membunuh orang tuaku. Sama seperti mereka mencoba membunuh Anda, Pak Budi. Tolong jangan biarkan aku mati juga. Ia melihat ekspresi Bapak Budi berubah dari terkejut menjadi tekad yang garang saat ia mengerti siapa gadis itu. Gadis yang telah ia cari selama berminggu-minggu, pahlawan kecil yang menyelamatkan hidupnya akhirnya muncul, tetapi dalam keadaan yang mengerikan. Tidak ada yang akan menyakitimu, kata Bapak Budi dengan otoritas yang membuat Banyu juga berlari untuk berdiri di depan Mentari, membentuk perisai manusia pelindung. Ketika tiga pria berjas gelap masuk melalui pintu dengan ekspresi dingin dan profesional, Bapak Budi menekan tombol panggilan perawat dan berkata dengan suara tegas, "Anak ini berada di bawah perlindungan saya. Jika kalian ingin membawanya, kalian harus berurusan dengan polisi, dinas sosial, dan pengacara saya. Saya sudah menelepon Detektif Rina, dan dia sedang dalam perjalanan. Itu gertakan, tapi gertakan yang bagus. Orang-orang itu tidak bisa mengambil risiko membuat keributan di depan umum. Tidak dengan staf rumah sakit yang berpotensi datang. Tidak dengan saksi." Pemimpin mereka menatap Mentari dengan mata yang menjanjikan bahwa ini belum berakhir, sebelum berbalik dan pergi bersama rekan-rekannya, menghilang seperti bayangan yang mundur di hadapan cahaya. Mentari merosot ke dinding, gemetar tak terkendali sekarang setelah bahaya langsung berlalu. Banyu bergerak perlahan, hati-hati, seolah mendekati hewan yang terluka. Ia mengulurkan tangannya. "Tidak apa-apa," katanya dengan lembut. "Kau aman sekarang. Ayahku tidak berbohong. Jika dia bilang akan melindungimu, dia akan melakukannya." Mentari menatap tangan yang terulur itu, bersih dan terawat, sangat berbeda dari tangannya sendiri yang kotor dan tergores. Lalu ia menatap wajah Bapak Budi dan Banyu, dan ia melihat sesuatu di sana yang tidak ia lihat selama 6 bulan. Ia melihat orang-orang yang benar-benar ingin membantu tanpa menginginkan imbalan apapun. Perlahan dengan ragu ia meraih tangan Banyu. "Mereka membunuh ibu dan ayahku karena ayah akan bersaksi tentang sesuatu yang ia lihat," bisik Mentari dengan suara pecah. "Dan sekarang mereka ingin membunuhku juga. Dan mereka akan membunuh kalian jika kalian membantuku. Aku tidak ingin membawa ini pada kalian, tapi aku tidak punya tempat lain untuk pergi." Dan air mata akhirnya datang, air mata yang telah ia tahan selama 6 bulan, air mata untuk semua yang telah hilang dan semua yang masih bisa hilang. Bapak Budi mengambil ponselnya, dan kali ini ia benar-benar menelepon Detektif Rina. Ketika detektif itu tiba 30 menit kemudian dengan 2 petugas berseragam, Mentari menceritakan kisahnya untuk pertama kalinya secara lengkap, dari lemari hingga jalanan, dari bukti yang dikumpulkan hingga bahaya saat ini. Dan ia menyerahkan flash disk yang berisi hasil kerja teliti selama berbulan-bulan. Berbulan-bulan pengamatan dan dokumentasi yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh seorang anak berusia 7 tahun. Detektif Rina, seorang wanita berusia 40 tahun dengan mata yang ramah namun cerdas, berlutut setingkat dengan Mentari dan berkata, "Kau adalah gadis paling berani yang pernah kutemui, Mentari, dan kami akan memastikan orang-orang yang melakukan ini pada keluargamu akan membayarnya. Aku berjanji padamu." Ada sesuatu dalam suaranya, keyakinan yang tulus, yang membuat Mentari percaya bahwa mungkin akhirnya ia telah menemukan sekutu sejati dalam pertarungan yang tampak mustahil ini. Dalam beberapa jam berikutnya, Rina menghubungkan flash disk itu ke laptopnya, dan apa yang muncul di layar membuat wajahnya pucat. Bukti yang dikumpulkan Mentari luar biasa. Foto-foto orang-orang terkenal dalam pertemuan yang seharusnya tidak terjadi, rekaman serangan terhadap Bapak Budi yang menunjukkan wajah dan plat nomor mobil dengan jelas, dokumen-dokumen yang telah difoto Mentari selama penyusupannya ke kantor-kantor yang menunjukkan hubungan antara kejahatan terorganisir dan pejabat pemerintah. Dan semuanya diatur dengan rapi, diberi tanggal, dikategorikan dengan perhatian terhadap detail yang menyaingi penyelidikan profesional. "Bagaimana kau mendapatkan semua ini?" tanya Rina dengan campuran kekaguman dan ketidakpercayaan. Mentari hanya menjawab, "Ayahku mengajariku untuk memperhatikan. Katanya detail bisa menyelamatkan nyawa, dan aku harus menyelamatkan nyawaku, harus memastikan pengorbanannya berarti."
Saat itulah Rina mengerti bahwa ia tidak sedang berurusan dengan anak trauma biasa. Ia berurusan dengan seseorang yang telah mengubah traumanya menjadi misi, rasa sakitnya menjadi tujuan, ketakutannya menjadi tekad. Tetapi beritanya tidak semuanya baik. Rina menjelaskan bahwa bukti-bukti itu menghubungkan orang-orang berkuasa, termasuk politisi tingkat tinggi, pejabat polisi korup, hakim yang menutup mata terhadap kejahatan selama mereka menerima bagian mereka. Ini berarti mereka tidak bisa mempercayai sistem normal, tidak bisa begitu saja menyajikan bukti, dan berharap keadilan akan berjalan, karena sistem itu terinfeksi dari dalam, dikompromikan pada tingkat yang membuat setiap tindakan menjadi berbahaya. Kita harus bergerak perlahan, kata Rina, membangun kasus yang tak terbantahkan, memastikan ketika kita bertindak, kita bisa menangkap semua orang sekaligus. Karena jika mereka tahu kita sedang menyelidiki, mereka akan menghancurkan bukti, menghilangkan saksi, membuat segalanya tampak seolah-olah tidak pernah terjadi. Tapi ia menatap Mentari dan menambahkan, "Kau tidak sendirian lagi. Nah, sekarang kau punya orang-orang yang berjuang di sisimu, dan kita akan menyelesaikan ini. Kita akan membuat ayahmu bangga." Bapak Budi, yang diam mengamati semuanya, akhirnya angkat bicara. "Dia akan tinggal bersama kami. Saya akan memulai proses hukum untuk menjadi wali sementaranya. Dia membutuhkan tempat yang aman dan sebuah keluarga. Dan Banyu tidak harus melalui ini sendirian sejak kehilangan ibunya. Mungkin kita semua saling membutuhkan." Mentari menatapnya dengan mata terbelalak. Tawaran itu begitu tak terduga, begitu murah hati, begitu menakutkan dalam kemungkinan harapannya. "Aku tidak ingin menjadi beban," bisik Mentari. Bapak Budi tertawa tawa yang lembut dan sedih. "Kau menyelamatkan hidupku, Nah. Bagaimana mungkin itu menjadi beban? Selain itu, kau dan Banyu sepertinya sudah memiliki ikatan, dan dia membutuhkan seorang saudara perempuan, sama seperti kau membutuhkan sebuah keluarga. Sajati Misitri Seigi, bagaimana menurutmu mau mencoba menjadi bagian dari keluarga kami?" Mentari tidak bisa berbicara karena tenggorokannya tercekat oleh emosi. Tetapi ia mengangguk, gerakan kecil namun pasti yang akan mengubah jalan hidup mereka semua selamanya. Banyu menariknya ke dalam pelukan yang awalnya ia balas dengan ragu-ragu, tetapi kemudian dengan kekuatan yang meningkat. Karena ia begitu lelah menjadi kuat sendirian, begitu lelah merasa takut, begitu lelah tidak memiliki siapa-siapa. Tetapi bahaya belum berlalu. Sebenarnya, itu baru saja dimulai. Karena pada malam yang sama, saat Mentari tidur untuk pertama kalinya di tempat tidur sungguhan di kamar tamu mansion keluarga Wirayuda di Sentul, dikelilingi oleh keamanan pribadi yang disewa Bapak Budi, orang-orang yang menginginkannya mati sedang berkumpul di sebuah kantor gelap di pusat kota Jakarta, merencanakan langkah mereka selanjutnya. Mereka membahas bagaimana cara menghilangkan masalah sebelum bukti dapat digunakan untuk melawan mereka. Dan mereka sampai pada kesimpulan yang sederhana dan brutal. Jika mereka tidak bisa mendapatkan Mentari dengan mudah, mereka akan melakukan sesuatu yang akan memaksanya untuk keluar. Mereka akan mengancam satu-satunya hal yang masih bisa hilang darinya, keluarga barunya. Dengan keputusan itu, mereka mulai mempersiapkan serangan yang tidak hanya akan menguji keberanian Mentari, tetapi juga kekuatan ikatan yang baru saja mulai ia bentuk dengan Bapak Budi dan Banyu. Fajar menyingsing lembut di atas Sentul, tetapi membawa serta ketegangan yang bisa dirasakan. Mentari di tulangnya. Ia terbangun di kamar tamu yang telah diubah. Bapak Budi menjadi ruang yang nyaman dengan dinding berwarna, peach dan tempat tidur dengan spray beraroma lavender. Sangat berbeda dari kotak kardus dan ganggang. Dingin tempat ia tidur selama berbulan-bulan. Sejenak, ia hanya berbaring di sana, menyerap perasaan aman sebelum kenyataan bahaya kembali membebani bahunya seperti jubah timah. Selama 2 minggu berikutnya, Mentari mulai belajar apa artinya memiliki keluarga lagi. Banyu mengajarinya bermain video game, dan ia menemukan bahwa ia sangat pandai dalam strategi. Bapak Budi membawanya membeli pakaian baru, dan ia memilih pakaian praktis yang bisa ia gunakan untuk berlari. Jika perlu, kebiasaan lama sulit mati. Mereka mendaftarkannya dalam terapi dengan Dr. Helena, seorang psikolog yang berspesialisasi dalam trauma anak yang tidak pernah memaksanya berbicara, tetapi menciptakan ruang aman di mana kata-kata bisa keluar pada waktunya sendiri.
Sementara Mentari mencoba membangun kembali kehidupan normal, Detektif Rina dan tim penyelidik federalnya bekerja tanpa lelah di belakang layar, menggunakan bukti dari Mentari untuk memetakan seluruh jaringan korupsi, mengidentifikasi setiap pemain, setiap koneksi, setiap titik lemah yang bisa mereka eksploitasi. Mereka menemukan bahwa semuanya mengarah pada satu orang, Tuan Wijoyo, seorang pengusaha karismatik dengan koneksi politik yang kuat yang berambisi besar, namun di balik layar ia adalah dalang yang mengatur simfoni korupsi yang menginfeksi kota. Adalah Bapak Surya, ayah Mentari, yang telah menyaksikan Wijoyo di tempat kejadian perkara 6 bulan sebelumnya. Hadir dalam pertemuan dengan gangster yang berakhir salah. Ketika Bapak Surya menolak ancaman dan tawaran suap, Wijoyo memerintahkan eliminasi dirinya. Serangan terhadap Bapak Budi Wirayuda mengikuti logika yang sama. Perangkat lunak enkripsi yang dikembangkan perusahaan Bapak Budi untuk kontrak pemerintah akan mengungkap komunikasi rahasia Wijoyo dengan dunia kejahatan. CEO itu harus dibungkam. Sekarang dengan Mentari di bawah perlindungan dan bukti yang terkumpul, Wijoyo tahu kerajaannya terancam. Gadis 7 tahun itu telah menjadi ancaman terbesar bagi eksistensinya. Dalam keputusasaan, ia memerintahkan serangan terakhir ke Mansion Wirayuda, sebuah invasi terkoordinasi untuk merebut bukti dan melenyapkan semua saksi dalam satu gerakan brutal. Ia tidak tahu bahwa panggilan teleponnya yang memberikan perintah itu telah disadap oleh Detektif Rina, yang sekarang memiliki cukup bukti untuk surat perintah penangkapan tetapi masih membutuhkan beberapa hari lagi untuk memastikan seluruh jaringan dapat ditumbangkan sekaligus. 3 hari sebelum tenggat waktu yang ditetapkan Rina, serangan itu datang pada suatu sore yang cerah. Mentari dan Banyu berada di kolam renang belakang, belajar berenang karena Mentari mengaku tidak pernah benar-benar bisa, dan Banyu menjadikannya misi pribadi untuk mengubahnya. Mereka sedang tertawa, benar-benar tertawa ketika alarm keamanan mulai berbunyi nyaring dan tajam. Mentari melihat Bapak Budi berlari ke arah mereka, berteriak agar mereka masuk ke dalam rumah, pergi ke ruang panik di ruang bawah tanah. Ia melihat asap mulai membubung dari depan properti, tempat bom Molotov dilemparkan melalui jendela. Banyu membeku ketakutan, tetapi Mentari, yang telah bertahan 6 bulan di jalanan, yang telah mengembangkan naluri bertahan hidup setajam silet, meraih tangannya dan menariknya. Tepit-pita. Lari, teriaknya. Jangan lihat ke belakang, lari saja. Mereka melesat melintasi taman menuju pintu belakang, sementara orang-orang bersenjata menyerbu dari depan. Api menyebar terlalu cepat, melahap tirai dan perabotan, memenuhi udara dengan asap hitam beracun. Bapak Budi menyusul mereka, mendorong mereka masuk, mengunci pintu di belakang mereka. Mereka berlari ke ruang bawah tanah, di mana ruang panik menawarkan dinding yang diperkuat dan saluran telepon independen yang digunakan Bapak Budi untuk menelepon keadaan darurat. Detektif Rina, siapa saja yang bisa membantu. Mentari mendengar suaranya yang tenang memberikan alamat dan detail sementara Banyu gemetar memeluknya. Ia balas memeluknya, berpikir bagaimana peran telah terbalik, bagaimana ia yang diselamatkan kini memberikan kenyamanan. Para penyerang tahu tentang ruang panik itu. Mereka berteriak dari luar, menuntut agar Mentari keluar. Berjanji tidak ada orang lain yang akan terluka jika ia menyerahkan diri. Untuk sesaat yang mengerikan, Mentari mempertimbangkannya, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Bapak Budi dan Banyu, untuk melindungi orang-orang yang telah menunjukkan kebaikan ketika seluruh dunia tampak kejam. Tetapi Bapak Budi memegang bahunya dan berkata, "Jangan pernah berpikir begitu. Kita keluarga sekarang, dan keluarga tidak meninggalkan satu sama lain apapun yang terjadi. Kita tetap bersama, berjuang bersama, bertahan bersama." Sirene akhirnya merobek udara, banyak sirene. Polisi, pemadam kebakaran, dan agen federal. Karena Detektif Rina telah mengantisipasi hal seperti ini bisa terjadi dan telah menyiagakan tim. Para penyerang melarikan diri ketika menyadari mereka kalah jumlah, meninggalkan kehancuran, tetapi bukan kemenangan, meninggalkan rumah yang terbakar, tetapi keluarga yang utuh. Ketika akhirnya aman untuk keluar dari ruang panik, ketika Mentari melihat apa yang tersisa dari rumah sungguhan pertamanya dalam 6 bulan, ia tidak menangis. Sebaliknya, ia menatap Bapak Budi dan Banyu, yang berlumuran jelaga tetapi hidup, dan berkata, "Kita menang."
Mereka mencoba menghancurkan kita, tapi kita menang. Detektif Rina tiba dengan berita buruk yang dibumbui dengan kabar baik. Mansion itu hancur, tetapi mereka telah menangkap 2 penyerang. Di bawah interogasi, orang-orang itu mulai berbicara, memberikan nama, detail, koneksi. Dengan pengakuan itu ditambahkan ke bukti mentari. Kasus itu akhirnya lengkap, cukup kuat untuk bertahan dari tantangan hukum apapun, cukup komprehensif untuk menjatuhkan seluruh jaringan sekaligus. Kita akan menangkap mereka semua besok, kata Rina. Tapi kalian harus pergi ke rumah aman federal, tempat yang tidak diketahui siapapun, sampai persidangan selesai. Ini akan memakan waktu berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, dan kalian harus dilindungi. Bapak Budi mengangguk menerima kebutuhan itu meskipun ia benci gagasan hidup dalam persembunyian. Dan Mentari bertanya-tanya, apakah hidupnya akan pernah normal? Apakah ia bisa menjadi seorang anak tanpa terus-menerus waspada? Penangkapan Tuan Wijoyo terjadi saat fajar dengan puluhan agen federal berkoordinasi serentak di 20 lokasi berbeda. Menangkap politisi korup di rumah mereka, petugas polisi di kantor mereka, penjahat di tempat persembunyian mereka. Rasanya seperti menyaksikan jaring laba-laba terurai benang demi benang. Ketika berita menunjukkan Wijoyo dibawa dengan tangan di borgol, ketika pembawa berita menjelaskan tuduhan korupsi dan konspirasi pembunuhan, Mentari merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Itu bukan kelegaan, karena rasa sakit kehilangan orang tuanya tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi itu adalah keadilan, itu adalah validasi, itu adalah bukti bahwa ayahnya tidak mati sia-sia. Persidangan dimulai 4 bulan kemudian di ruang sidang federal yang penuh sesak oleh jurnalis dan penonton. Mentari harus bersaksi, harus duduk di kursi saksi yang terasa begitu besar seolah menelannya dan menjawab pertanyaan tentang malam paling mengerikan dalam hidupnya, tentang bulan-bulan yang ia habiskan sendirian, tentang bukti yang ia kumpulkan dengan tekad yang melampaui usianya. Ketika pengacara pembela mencoba mendiskreditkannya, mencoba menggambarkannya sebagai anak bermasalah yang mengarang cerita, Bapak Budi berdiri di galeri dan berkata, "Gadis ini menyelamatkan hidupku. Gadis ini selamat dari hal yang mustahil. Gadis ini memiliki integritas dan keberanian lebih dari kita semua. Jadi hormatilah dia." Juri hanya membutuhkan 2 jam untuk berunding karena buktinya sangat kuat. Ketika putusan bersalah dibacakan untuk semua tuduhan, ketika hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Wijoyo tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, Mentari akhirnya membiarkan dirinya merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa berhenti berlari. Ia bisa mulai membangun masa depan alih-alih hanya bertahan hidup di masa kini. 3 bulan kemudian, pada suatu Sabtu pagi yang cerah, Mentari berada di pengadilan keluarga untuk sidang yang sangat berbeda. Ia mengenakan gaun biru yang dibantu Banyu memilihnya, rambutnya yang akhirnya bersih dan rapi. Ketika hakim bertanya apakah ia mengerti apa arti adopsi, apakah itu yang benar-benar ia inginkan, Mentari menatap Bapak Budi yang telah menepati setiap janjinya, menatap Banyu yang telah menjadi saudara yang tidak pernah ia miliki. Ondan Ias berkata dengan suara yang jelas dan mantap, "Ya, Yang Mulia Hakim, saya ingin menjadi bagian dari keluarga ini selamanya. Dengan hormat saya mengabulkan adopsi ini," kata hakim dengan mata berkaca-kaca, karena ia tahu cerita lengkapnya, tahu trauma, keberanian dan ketangguhannya. "Mentari Wirayuda, selamat datang secara resmi di keluargamu." Ada tepuk tangan di ruangan itu. Mentari berlari ke pelukan Bapak Budi dan Banyu, dan untuk pertama kalinya dalam hampir setahun, ia merasa utuh. Bukan karena ia telah melupakan orang tua kandungnya, tetapi karena ia telah belajar bahwa cinta bukanlah sumber daya yang terbatas. Kau bisa mencintai orang yang telah hilang dan mencintai orang yang kau temukan. Kau bisa menghormati masa lalu sambil membangun masa depan. Perayaannya kecil dan intim di rumah baru yang dibeli Bapak Budi di Kebayoran Baru. Jauh dari kenangan traumatis tetapi masih di Jakarta, karena ini adalah kota Mentari, kotanya, tempat ia kehilangan segalanya dan menemukan segalanya kembali. Detektif Rina datang dengan hadiah istimewa. Album foto Bapak Surya dan Ibu Laras yang ia selamatkan dari barang-barang keluarga di gudang bukti polisi. Mentari memeluk album itu di dadanya dan berbisik, "Terima kasih, Ayah, karena telah mengajariku menjadi kuat
Terima kasih Ibu karena telah mengajariku untuk mencintai. Kalian akan selalu di sini bersamaku. Malam itu, Mentari meletakkan 2 foto di meja samping tempat tidurnya. Satu foto orang tua kandungnya yang tersenyum di pantai, satu lagi foto Bapak Budi dan Banyu yang membuat wajah lucu di kolam renang. Ia mengerti bahwa ia tidak perlu memilih di antara keluarga-keluarga ini. Ia bisa membawa keduanya di dalam hatinya. Ia bisa menjadi putri Bapak Surya dan Ibu Laras selamanya, dan juga menjadi putri Bapak Budi dan saudara perempuan Banyu. Karena keluarga bukan hanya tentang siapa yang membawamu ke dunia, tetapi juga tentang siapa yang memilih untuk berada di sisimu ketika dunia runtuh. Bulan-bulan berubah menjadi tahun, dan Mentari berkembang dengan cara yang tidak dapat diprediksi siapapun pada malam hujan di gang itu. Ia berprestasi di sekolah, terutama dalam sains, karena ia ingin mengikuti jejak ayah kandungnya dan suatu hari menjadi paramedis untuk menolong orang seperti yang dilakukan ayahnya. Ia mendapatkan teman-teman yang tidak tahu tentang gadis jalanan yang pernah ia jalani, kecuali ia memilih untuk bercerita. Dan terkadang ia memilih untuk bercerita, karena kisahnya adalah bagian dari dirinya. Dan itu bukan sesuatu yang memalukan. Itu adalah bukti bahwa manusia bisa selamat dari hal yang tak terbayangkan ketika mereka memiliki tujuan dan orang-orang yang mereka cintai. Banyu menjadi bukan hanya saudara, tetapi juga sahabat terbaik. Mereka tak terpisahkan, mengerjakan PR bersama, bermain video game, berbincang panjang tentang mimpi dan ketakutan dan segala sesuatu di antaranya. Ketika Banyu memasuki masa remaja dan mulai menghadapi perjuangannya sendiri, Mentarilah yang menawarkan kebijaksanaan di luar usianya, yang mengingatkannya bahwa kekuatan bukan berarti tidak takut, melainkan merasa takut dan tetap melakukan hal yang benar. Bapak Budi membangun kerajaan yang lebih besar lagi, tetapi tidak pernah membiarkan pekerjaan menghabiskan waktu keluarga. Ia hadir untuk pertunjukan sekolah dan pertandingan sepak bola, untuk makan malam keluarga dan akhir pekan yang santai. Ia mendanai sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu anak-anak jalanan di Jakarta, karena sekarang ia mengerti betapa rapuhnya garis antara keamanan dan bahaya, bagaimana seorang anak bisa jatuh melalui celah sistem dan menghilang kecuali ada seseorang yang cukup peduli untuk menangkapnya. Pada wisuda pertama Mentari dari sekolah menengah pertama, ketika ia naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan siswa terbaik, Bapak Budi dan Banyu berada di barisan depan, bertepuk tangan dengan bangga. Tetapi Mentari menatap melampaui mereka ke langit biru yang cerah, dan ia berbisik, "Aku harap kalian bisa melihatku, ayah dan ibu. Aku harap kalian tahu aku baik-baik saja, bahwa aku telah menemukan orang-orang baik, bahwa keberanian yang kalian ajarkan tidak hanya menyelamatkan hidupku tetapi juga hidup orang lain." Dan ia membayangkan angin hangat yang menyentuh wajahnya adalah jawaban mereka, sebuah restu, sebuah persetujuan. Pengingat bahwa cinta tidak pernah benar-benar berakhir, hanya berubah bentuk. Bertahun-tahun kemudian, ketika Mentari berusia 15 tahun dan mendaftar ke universitas dengan minat pada pengobatan darurat, seorang jurnalis meminta untuk mewawancarainya tentang kisahnya, tentang bagaimana seorang gadis 7 tahun telah menjatuhkan jaringan korupsi dan bertahan hidup ketika segalanya menentangnya. Mentari setuju, tetapi hanya jika ia bisa berbagi pesan tertentu. "Apa yang ingin Anda sampaikan kepada orang-orang?" tanya jurnalis itu dengan kamera menyala. Mentari berpikir sejenak sebelum menjawab. "Saya ingin orang-orang tahu bahwa bahkan ketika segalanya tampak mustahil, bahkan ketika kau telah kehilangan segalanya dan sendirian dan ketakutan, kau memiliki kekuatan. Kekuatan untuk memilih keberanian daripada menyerah, kekuatan untuk meminta bantuan ketika kau membutuhkannya, kekuatan untuk percaya bahwa orang baik itu ada dan akan muncul jika kau bertahan 1 hari lagi, 1 jam lagi, 1 menit lagi." Ia menatap lurus ke kamera dan melanjutkan, "Dan jika ada yang menonton ini sedang melalui sesuatu yang sulit, merasa sendirian atau takut atau putus asa, saya ingin kau tahu bahwa kau tidak sendirian. Kisahmu belum berakhir. Besok bisa menjadi hari di mana segalanya berubah. Jadi tolong, teruslah berjuang. Tolong mintalah bantuan. Tolong percayalah bahwa kau pantas diselamatkan. Karena kau memang pantas. Kita semua pantas." Wawancara itu menjadi viral, dibagikan jutaan kali.
Mentari menerima surat dari seluruh negeri, dari orang-orang yang menceritakan bagaimana kisahnya telah menginspirasi mereka, bagaimana mereka menemukan keberanian untuk meninggalkan situasi yang menyakitkan, melaporkan kejahatan, atau sekadar terus maju ketika mereka ingin menyerah. Mentari menyimpan setiap surat dalam arsip khusus karena surat-surat itu adalah bukti bahwa rasa sakit bisa diubah menjadi tujuan, bahwa bertahan hidup bisa menjadi berkembang, bahwa gadis jalanan yang pernah ia jalani telah menjadi sesuatu yang lebih besar, simbol ketangguhan dan harapan. Pada peringatan 10 tahun malam di mana semuanya dimulai, Mentari dan keluarganya mengunjungi gang tempat Bapak Budi hampir kehilangan nyawanya. Tempat Mentari membuat keputusan untuk menyelamatkan orang asing tanpa tahu bahwa pilihan itu akan mengubah segalanya. Gang itu tidak lagi tampak menakutkan di siang hari. Itu hanyalah sepotong beton di antara gedung-gedung biasa dan terlupakan kecuali untuk apa yang telah terjadi di sana. Mentari meletakkan bunga di tempat ayahnya jatuh, di tempat ia menggunakan pelatihan yang diberikan ayahnya untuk membuat perbedaan, dan ia berkata dengan suara keras, "Terima kasih telah mengajariku, Ayah, memberiku alat tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk membantu orang lain. Kau telah menyelamatkan lebih banyak nyawa melaluiku daripada yang pernah kau tahu." Bapak Budi meletakkan tangannya di bahunya. "Ayahmu akan sangat bangga dengan wanita yang kau jadikan, Mentari. Sama seperti aku bangga, sama seperti Banyu bangga, sama seperti siapapun yang mengetahui kisahmu bangga. Kau mengambil momen terburuk dalam hidupmu dan mengubahnya menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang berarti, dan itu adalah tindakan keberanian terbesar yang ku kenal." Mereka pulang bersama. Keluarga tak terduga ini yang ditempa dalam tragedi tetapi disatukan oleh cinta. Mentari berpikir tentang betapa anehnya hidup, bagaimana kau bisa kehilangan segalanya, namun masih menemukan alasan untuk terus maju, bagaimana malam-malam terburuk bisa membawa fajar terbaik jika kau bertahan. Dan ia tahu dengan pasti bahwa meskipun ia tidak akan pernah melupakan rasa sakitnya, meskipun ia akan selalu membawa bekas luka dari apa yang telah ia lalui, bekas luka itu tidak mendefinisikannya. Itu hanyalah bagian dari kisah yang lebih besar tentang siapa dirinya dan akan menjadi siapa dirinya. Malam itu, Mentari menulis di buku hariannya sesuatu yang akan menjadi mantranya. "Hari ini aku memilih untuk percaya bahwa besok akan lebih baik. Hari ini aku memilih untuk menghormati rasa sakitku dengan mengubahnya menjadi tujuan. Hari ini aku memilih untuk mencintai orang-orang yang mencintaiku kembali. Hari ini aku memilih untuk bersyukur atas apa yang kumiliki daripada merasa pahit atas apa yang telah hilang. Hari ini aku memilih untuk hidup, bukan hanya bertahan hidup." Dan ia menandatanganinya dengan nama lengkapnya, Mentari Wirayuda. Dan untuk pertama kalinya, nama itu tidak terasa asing. Rasanya benar, rasanya seperti rumah, rasanya seperti dirinya. Akhir kisah. Dan jika kisah ini menyentuh hati Anda, jika Anda menemukan inspirasi dalam perjalanan Mentari, kami mengundang Anda untuk membagikan pesan harapan ini kepada orang lain yang mungkin membutuhkannya. Subscribe ke channel ini untuk kisah-kisah lain yang merayakan keberanian manusia dalam menghadapi kesulitan. Berikan like jika Anda percaya bahwa bahkan di saat-saat tergelap pun kita dapat menemukan cahaya. Dan berikan komentar di bawah. Ceritakan bagian mana dari kisah ini yang paling berkesan bagi Anda. Karena kata-kata Anda penting, kisah Anda penting, Anda penting. Dan bersama-sama, kita bisa menciptakan dunia di mana tidak ada anak yang harus menghadapi sendirian apa yang dihadapi Mentari, di mana keluarga tidak hanya ditentukan oleh darah, tetapi oleh cinta, pilihan dan kehadiran, di mana keadilan menang atas korupsi, di mana keberanian mengalahkan rasa takut, di mana harapan selalu menemukan jalan.